Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pencegahan korupsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taufan Fatih dengan teman-teman saya yang berjumlah 5 orang. Yang pertama ada Ananda Mirasuki Santana, yang kedua ada Fadlan Triananda, yang ketiga ada M. Adam Bimatama, yang keempat ada saya sendiri, Taufan Fatih Zulfikar, dan yang terakhir ada Wiraj Yulianda. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi korupsi. Korupsi itu apa sih? Korupsi itu biasa kita sebut rasuah, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama ada kejujuran dan kesederhanaan. Kejujuran adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Sedangkan kesederhanaan adalah bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan dan rendah hati. Yang kedua ada kepedulian dan kerja keras. Kepedulian adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkannya. Sedangkan kerja keras, di sini perilaku yang menunjukkan perilaku sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tegas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ada kemandirian dan keberanian. Kemandirian, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sedangkan keberanian mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya, atau tidak takut, getar, kecut, dan pantang mundur. 4. Kedisiplinan dan keadilan. Kedisiplinan, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Keadilan adalah sama beratnya, tidak berat sebelah, tidak mihak atau tidak pilih kasih. Berpihak atau berpegang pada kebenaran sepatuhnya, tidak sewenangan, seimbang, netral, objektif, dan profesional. Yang kelima adalah tanggung jawab. Sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan, atau alam sosial dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Pengembangan pembelajaran pada pendidikan karakter anti korupsi. Pengembangan pembelajaran pendidikan karakter anti korupsi di sekolah maupun di perguruan tinggi selayaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pengetahuan tentang korupsi, yang kedua pengembangan sikap, dan yang ketiga perubahan sikap. Dan di sini ada pengetahuan tentang korupsi. Konsep dan pengetahuan tentang korupsi yang benar dan tepat dalam beragamnya informasi akan mengarahkan peserta didik atau siswa dan mahasiswa mengenal tindakan korupsi, dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Pengembangan anti korupsi. Pendidikan karakter anti korupsi dapat dikategorikan sebagai pendidikan nilai atau value education. Sebagai pendidikan nilai, pendidikan karakter anti korupsi perlu lebih menekankan pada pengembangan aspek sikap peserta didik. Peserta didik diharapkan memiliki kemampuan bersikap memilih dan memilih perilaku atau tindakan yang baik dan benar, serta tindakan yang salah dan tidak patut. Perubahan sikap. Pelaksanaan pendidikan karakter anti korupsi diharapkan dapat mengubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya ke arah perubahan sikap positif. Misalnya, sikap yang menganggap curang dalam ujian adalah hal yang biasa, diubah menjadi sikap curang sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Misalnya di kalangan mahasiswa mengerjakan tugas dosen dengan mengcopy tugas milik teman yang diakui sebagai tugas sendiri.
merupakan hal yang lumrah diubah menjadi biarpun keliru tapi tugas dikerjakan secara mandiri sebagai proses belajar. Lalu ada upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, bersihkan aparatur hukum dari KKN. Yang kedua, tingkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Yang ketiga, tegaskan hukum tanpa tebang pilih. Yang keempat, hilangkan budaya menyuap dari masyarakat. Yang kelima, sosialisasi anti korupsi. Selanjutnya, ada cara mencegah korupsi dari diri sendiri. Yang pertama, mengatur cash flow. Mengatur pemasukan dan pengeluaran dari diri sendiri dengan bantuan catatan kecil untuk mengingatkan diri sendiri agar keuangan kita jauh lebih sehat. Yang kedua, ada bayar hutang dengan disiplin. Masalah untuk mengangsur utang lebih produktif dan lebih tepat waktu sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati. Dan yang ketiga, ada fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab. Fokuslah pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, selesaikan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang ada. Selanjutnya, ada 3 cara pencegahan korupsi. Yang pertama, mengenali jenis korupsi. Korupsi tidak hanya menyangkut suap, tapi juga bicara mengenai masyarakat ekonomi yang lemah, yang masih sering menjadi sumber daya yang perannya belum maksimal di tengah suatu negara. Yang kedua, memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan dapat membantu pemerintah dan sangat diperlukan untuk melakukan identifikasi prioritas. Yang ketiga, ada menggunakan jalur komunikasi alternatif dengan menyatukan proses formal dan informal yang dimana berarti Anda dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah dan kelompok non-pemerintah. Di sini saya akan memberitahu salah satu kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu putaran uang 14,7 miliar dalam kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus hukum yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Jakarta. Mantan Menteri Sosial tersebut tersandung kasus dugaan penyelewengan dana bansos sembako COVID-19. Perkembangan dari kasus tersebut adalah mendengar kesaksian dari salah satu tersangka, yaitu Mateus Joko Santoso. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Jakarta pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, Mateus Joko Santoso mengungkapkan rincian penggunaan dana senilai 14,7 miliar yang berasal dari fee perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19. Mateus Joko Santoso mengatakan bahwa dana senilai 14,7 miliar diberikan kepada mantan Menteri Sosial, yaitu Juliari Batubara. Sebesar 8,4 miliar ia berikan kepadanya melalui Adi Wahyono. Dari kelompok ini dapat kita simpulkan berdasarkan materi dan teori yang disampaikan, dapat kami simpulkan kembali bahwa pencegahan korupsi bisa dimulai dari kesadaran diri sendiri, pemberian bekal kepada manusia dalam bentuk pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk apa itu korupsi, dan penanaman nilai karakter anti korupsi kepada khalayak banyak menjadi salah satu hal yang terpenting dan dibahas agar pada akhirnya kita dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Agar pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter anti korupsi berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu manajemen pembelajaran yang baik, juga meliputi kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengadilan atau pengarahan, dan evaluasi proses pembelajaran.